Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Bisa dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang susah ke sana. Ditahan. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan.
mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Daerah saya. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita takbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
teman-teman kita yang ada di dalam situ mau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan sinting di Republik ini. Republik itu sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berubah. Ada satu negeri yang dihuni para berubah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berubah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makai sampah. Atau dikuli di negeri orang yang upahnya sampah dari pemerintah. Di negeri para berubah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Melihat tentang namanya penjahat, dahulu penjahat, Karena sudah berkuasa itu masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebah, jangan tergesa-gesa mengaku kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Bisa dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudo Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau buka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudyo Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum diprovinsi, tapi kita tetap bersyukur setiap hari. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan batu-batu menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah. Atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulu penjahat. Karena suatu kuasa yang benar. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu tahun kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi
rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memprakarsai itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang keputusan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau juga kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting Republik ini. Republik itu saya sini para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor berjatuhan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah?
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang.
Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap berdoa setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan batu-batu menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya serapah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang banyak penjahat. Dahulu penjahat, Karena sudah berkuasai penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu tahun kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari ini Pak. Ya saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tuntutan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir terus setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau buka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah sinting para pelaku kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau menjadi kulit di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita silakan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
teman-teman kita yang ada di dalam situ, untuk kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit burung kondor menjatuhkan batu-batuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang upahnya serapah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang mengenai penjahat. Dahulu penjahat, Karena sudah kuasa itu masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam.
rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih untuk masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting Republik ini. Republik ini sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor berjatuhan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau menjadi kulit di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Melihat tentang pendahan, dahulu pendahan, tentang kuasa yang besar.
wabarakatuh. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Manggilkan Jokowi. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau bukan
kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, pelaku kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya serapah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang namanya penjahat. Dahulunya penjahat, Karena sudah berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan, bantuan
terhadap kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang keputusan sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir terus setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuat kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting Republik ini. Republik itu saya sini para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah. Atau menjadi kuli di negeri orang yang rupanya serakah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memprakarsa itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Nah, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
maka kita yang ada di dalam situ membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang banyak penjahat. Dahulu penjahat, Karena sudah kuasa itu masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Bisa dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tuntutan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuat kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting Republik ini. Republik ini sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor berjatuhan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang upahnya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang penjahat, dahulu penjahat, karena cuma berkuasa itu masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus
Adapun Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang putusan ke sana. Ditahan. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang.
Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita takbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya serakah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang namanya penjahat. Dahulu penjahat tentang kuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu tahun kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari ini Pak. Ya saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih dilakukan masyarakat Kota Jakarta. Pak Polisi, tahan. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau buka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah. Atau dikuli di negeri orang yang rupanya serakah dari pemerintah. Di negeri
sudah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita silakan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap berdoa setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri telah menebak. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berubah. Ada satu negeri yang dihuni para berubah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam belah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebar? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang upahnya serapah dari pemerintah. Di negeri para berdebar, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang memang penjahat. Dahulu penjahat tentang penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para pendebar, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para pendebar, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para pendebar, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang kita ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah sinting, para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru
Namun, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudyo Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang.
Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum diprovinsi, tapi kita tetap berdoa setiap hari. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau menikmati di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulu penjahat tentang kuasa itu masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seukianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi
dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari ini Pak. Ya saya mau mundur. Ya tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang susah ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas.
pro demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulu penjahat, karena sudah menguasai masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan
rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang keputusan ke sana. Ditahan. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita takbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah, atau dikui di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak.
Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Ini masih wilayah masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan.
ini kan ini sistem republik ini. Republik itu saya para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya serakah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang namanya penjahat. Dahulu penjahat Karena sudah menguasai masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, tanpa cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat.
dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita di mana Pak? Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang keputusan sebelah sana. Ditahan. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas.
Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau buka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya serakah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat, dahulu penjahat, karena suatu kuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu negeri murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang
yang tanggung yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita silakan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari ini Pak. Ya saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan sebelah sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Pak Polisi, tahan. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas.
Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir terus setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah sinting, para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat, dahulu penjahat, karena cuma berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu negeri murah, tanpa cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden.
dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Ditahan. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin,
Kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari kaisar.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Bisa dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak,
Ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Biarin saya. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir terus setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah sinting, para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya serakah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang namanya penjahat. Dahulu penjahat tentang kuasa penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
terhadap kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari nih Pak. Ya saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih dilakukan masyarakat Kota Jakarta. Pak Polisi, tahan. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat, dahulu penjahat, karena sudah berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden, maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita silakan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang susah ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang.
Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam belah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dibeli di negeri orang yang upahnya serapah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulu penjahat. Karena kuasa itu masalah. Menipu rakyat dengan pemilu negeri murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam.
Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari ini Pak. Ya saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang kesulitan di sebelah sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas.
Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat, dahulu penjahat, karena sudah berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang
tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudyo Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul.
Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum diprovinsi, tapi kita tetap perlu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya serapah dari pemerintah. Di negeri para berdebah
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah sinting, para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah. Atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulu penjahat, Karena sudah menguasai penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman kepada kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Manjulkan Jokowi. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal,
dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita silakan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan sebelah sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudyo Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas.
Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah. Atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat, dahulu penjahat, Karena sudah berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang
tidak tanggung yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari ini Pak. Ya saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang menunjukkan ke sebelah sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Pak Polisi, tahan. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Allah
kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting Republik ini. Republik ini sudah sinting para pelaku kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor berjatuhan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah. Atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulu penjahat, Karena sudah berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Majukan Jokowi. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian
yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan maksa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja lah. Kita silakan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan di sebelah sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya.
Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden, betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum diperfilmi, tapi kita tetap menunggu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang keputusan ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Apakah kita yang ada di dalam situ membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan ini sinting republik ini. Republik itu sudah sinting, para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dan pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulunya penjahat, Karena sudah berkuasa yang penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Manggulkan Jokowi. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara jujur
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah luntur, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memprakarsai itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong bubarin aja. Kita silakan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat, dahulu penjahat, karena sudah kuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Nah, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan.
Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah sinting, para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri Telah Menebak. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berubah. Ada satu negeri yang dihuni para berubah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berubah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah, atau dikuli di negeri orang yang rupanya serakah dari pemerintah. Di negeri para berubah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat, dahulunya penjahat, Karena sudah berkuasa yang penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, tanpa cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Manggulkan Jokowi. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tuntutan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas.
Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dibeli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang banyak penjahat, dahulu penjahat, karena sudah kuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden
yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Bisa dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi tolong tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya.
Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden, betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum diprovinsi, tapi kita tetap bersyukur setiap hari. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau menikmati di negeri orang yang bukannya serapah dari pemerintah. Di negeri
betapa lemahnya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para menebah, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang tutupan ke sana. Kita Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan.
Aduh, ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir untuk setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024.
Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini sinting Republik ini. Republik itu sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah. Atau dikuli di negeri orang yang rupanya sampah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang namanya penjahat. Dahulunya penjahat, Karena sudah berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Manggulkan Jokowi. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang ikut ke sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik Indonesia para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit buru-buru
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Enggak, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang sebelah sana. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang.
Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita bertakbir terus setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting republik ini. Republik itu sudah sinting, para penjahat melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri belakang menebak. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebat. Ada satu negeri yang dihuni para berdebat. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam-rendam. Dari langit bulu-bulu kondor berjatuhan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebat? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah, atau dikuli di negeri orang yang upahnya sampah dari pemerintah. Di negeri para berdebat, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang penjahat. Dahulu penjahat. Karena sudah berkuasa itu penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebat, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebat, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para berdebat, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi
kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang kita sebelah sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih masyarakat Kota Jakarta. Pak Polisi, tahan. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita takbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang upahnya serapah dari pemerintah. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja. Bisa dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang susahkan ke sana. Kita harus. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang.
Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita takbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini. Di antaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
Teman-teman kita yang ada di dalam situ, kalau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik itu sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari air sampah atau dikuli di negeri orang yang upahnya serapah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang namanya penjahat. Dahulunya penjahat. Karena sudah kuasa yang penjahat. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
terhadap kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang putuskan ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Ini masih dilakukan masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita tetap bersyukur setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Teman-teman kita yang ada di dalam situ, membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan, ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para berdebah. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para berdebah. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor berjatuhan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah lumpuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan, dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja lah. Kita dikeluarkan, Pak. Kita mau bubar, Pak. Enggak, kita mau bubar, Pak. Ya, bukan gitu. Ya, saya mau mundur. Ya, tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang ke sana. Ditahan. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh, ya, tenang Pak, tenang.
Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu, Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Inovasi individual masyarakat Kota Jakarta. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita takbir terus setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, diantaranya mantan Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga juru bicara Timnas Amin Refli Harun.
teman-teman kita yang ada di dalam situ membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut-takut, sungkan. Ini kan sinting republik ini. Republik itu sudah sinting para penjahat, melakukan kejahatan yang terbuka, tapi yang mengungkapkannya malu-malu. Ini yang tidak benar. Ini sudah negeri, itulah negeri para penebang. Maka saya bacakan puisi saya yang sudah cukup viral. Negeri para penebang. Ada satu negeri yang dihuni para penebang. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit bulu-bulu kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para penebang? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari makan sampah atau dikuli di negeri orang yang upahnya serapah dari pemerintah. Di negeri para penebang, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat tentang hanya penjahat. Dahulu penjahat Karena sudah berkuasa itu masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi murah, karena cuma penguasa yang boleh marah sedang rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para penebang, jangan tergesa-gesa mengaku kepada Allah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para penebang, mestilah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Kita harus balik pernyataan ini. Bila menghadapi para penebang, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimajulkan. Pasalnya, ia merasakan bagaimana banyaknya kecurangan yang begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Din Syamsuddin pun menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa selama ini. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat. Rakyat yang berdaulat namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang seusianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh para presidium gerakan penegak kedaulatan rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap
saja, maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memperantarasi itu adalah Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu yang berlangsung di depan DPR RI berakhir ricuh ketika polisi terpaksa memukul mundur massa pada pukul 8:30 malam. Hal itu dilakukan polisi setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa tak membuahkan hasil. Kapolres meminta massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat. Sementara perwakilan massa bersedia membubarkan diri asalkan polisi terlebih dahulu membebaskan teman mereka yang sempat diamankan. Sedangkan Kapolres berjanji baru akan mengembalikan perwakilan massa setelah massa membubarkan diri. Itu tolong dikeluarin aja Pak. Kita dikeluarkan Pak. Kita mau bubar Pak. Nah, kita mau bubar Pak. Ya bukan gitu. Jangan lari ini Pak. Ya saya mau mundur. Ya tapi kalau tadi dua teman kita katanya ada yang kita ke sana. Kita hadir. Kondisi kian memanas saat polisi tak berseragam naik ke mobil komando massa dan berusaha menangkap perwakilan massa aksi. Massa yang tersulut emosi pun coba menghalau dan melemparkan botol ke arah polisi. Bahkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ariseto tampak turun langsung berjalan sambil membubarkan massa yang masih coba bertahan di area sekitar DPR RI. Polisi akhirnya terus memukul mundur massa sampai ke arah flyover Senayan atau di pertigaan menuju Gelora Bung Karno Senayan. Aduh ya, tenang Pak, tenang. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bapak, ya mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Tahan dulu Pak. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, anak-anak. Oke. Mantan Menteri Agama Jenderal Purnawiraman Fahrul Razi menegaskan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi di pemilu bukanlah fitnah apalagi hoax. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah orasi aksi tolak pemilu curang di depan DPR RI pada hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ia lantas membeberkan diantaranya adalah bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe dalam pemilu di mana meloloskan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju di Pilpres karena diubahnya aturan di Mahkamah Konstitusi. Diketahui Fahrul sendiri turut hadir dalam aksi demonstrasi di DPR pada hari ini. Ia menyebut dirinya merasa terpanggil untuk sama-sama menegakkan kedaulatan rakyat yang selama ini dirusak oleh Jokowi. Selain Fahrul Razi, beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi tolak pemilu curang yang digelar di DPR hari ini. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemudian juga juru bicara Timnas Amin, yakni Refli Harun. Meski pernah menjadi menteri di era Jokowi, Fahrul begitu berani mengkritik Presiden Jokowi. Dia bahkan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden secepatnya. Menurutnya, Wapres Ma'ruf Amin dinilai lebih baik memimpin Indonesia di sisa waktu jabatan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian beliau juga mengajak-ngajak Mahkamah Konstitusi, betul. Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden. Betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak massa untuk mengumandangkan takbir saat memimpin aksi tolak hasil pemilu di depan DPR RI. Din Syamsuddin menegaskan bulan Ramadan bukan halangan bagi rakyat untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia pun mendesak untuk DPR segera menggulirkan hak angket agar semua kecurangan pemilu bisa diusut secara tuntas. Walaupun belum Idul Fitri, tapi kita takbir dulu setiap waktu. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket agar semua kontroversi. Aktivis pro-demokrasi yang juga mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, turut hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR RI. Adi turut membacakan puisi karyanya berjudul Negeri Para Berdebah yang menggambarkan situasi negara saat ini. Ia pun menyindir para anggota DPR yang tak jua berani menggulirkan hak angket mengenai pemilu 2024. Selain Ardi, ada beberapa tokoh yang turut hadir dalam aksi hari ini, di antara